Tapi percayalah, kalau kita ini baik ya, frekuensi yang keluar dari diri kita ini frekuensi yang baik, yang mendekat akan orang-orang yang baik juga. Gitu. Jadi itu akan terjadi dengan sendirinya karena ada law of attraction ini. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, saya yakin teman-teman yang mendekat ke kita adalah teman-teman yang baik. Ya. Yo, what's up yo, wadidaw kacau nih Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Hari ini kita akan menemui seorang ibu yang hebat banget. Tonton sampai habis karena ilmu semua, bro. Ikut Papi Bayu. Francisca Diwanti. Oke, selamat malam Ibu. Waduh, ini selamat malam Mas Bayu. Ini mentor keren banget ya buat teman-teman podcast Papi Bayu. Kita hari ini datang ke Ibu Francisca Diwanti. Ibu ini seorang wakil rektor 3 Universitas Mahakarya Asia. Baca ratu-ratu ya Bu ya, panjang. Tapi nggak sampai tengah malam kan? Siap. Komisaris Teralife Essensia Indonesia, former PU Harian Bernas, ya Bu, pengurus Kadin Jogja, Perhimpunan Pengusaha Indonesia lah ya. Belum, aku mau tidur dulu. Terus juga ASEAN Business Coaching, terus tergabung di Lions ya Bu ya. Terus Ketua AMA DIE, Asosiasi Manajemen Indonesia. Ya, 2 periode yang lalu lah. Siap. Sekarang Ketua Dewan Pembinanya. Bu, ini banyak banget. Apa aja sih Bu? Aku sampai bingung ya. Kalau rektor oke lah ya, kita tahu ya Bu ya. Komisaris Teralife ini bergerak di bidang apa ini Bu? Ini sebetulnya supaya panjang, supaya kalau ditulis kayak kereta api. Siap. Menu-menuin CV aja. Iya, kalau kebetulan kami ada beberapa partner bertiga, kami lagi bikin, berempat ya, kami lagi bikin satu bisnis sih. PT-nya namanya Teralife Essensia Indonesia. Itu bergerak dalam bidang produk essential oil yang sekarang kita lihat kalau di masa pandemi ini kan kita harus sehat. Jadi kita masuknya ke bidang-bidang kesehatan lah. Kayak essential oil ini adalah supaya kita nggak banyak-banyak pakai obat-obatan gitu. Kita sering-sering aja pakai essential oil itu bisa menyembuhkan, mengurangi sakit kita. Jadi untuk kesehatan. Jadi kita masuknya ke hal yang dibutuhkan orang sekarang. Kayak apa sih namanya? Ya, kayak aromaterapi ya, gitu ya Bu kita ya. pakai diffuser, essential oil ini lebih apanya ya, lebih biangnya gitu ya, lebih oil yang dari natural gitu. Siap. Terus sempat juga jadi former PU Harian Bernas. Ya, itu 2015 aku dapat anugerah lah ya, dapat anugerah amanah jadi pemimpin umum Harian Bernas. Waktu itu Harian Bernas waktu aku masuk tuh sudah umurnya berapa itu? 74 tahun ya. 74 tahun. Memang koran yang legendaris, koran yang jadi histori di Jogja, namanya Harian Bernas. Nah, itu aku belajar di situ banyak sekali. Banyak hal belajar di situ, itu suatu pengalaman yang luar biasa. Sampai akhirnya pada tahun 2017 akhirnya Bernas terpaksa harus menutup korannya tidak terbit lagi. Itu di masa pemerintahanku gitu. Kayaknya sedih banget gitu ya. Jadi kalau Mas Bayu cari pemimpin harian pemimpin umum terakhir ya Bu ya. Iya, dan itu satu-satunya di Jogja pemimpin umum itu dari dulu ya. Wah, Tuhan kasih kesempatan buat aku. Itulah ya itu. Jadi kalau nanti Mas Bayu cari Bernas tutup gitu, nanti keluar nama-namaku. Ibu yang bertanggung jawab ya. Tanggung jawab. Diteleponin semua dari wartawan semua teleponin gitu. Sedih juga. Ini kan kalau bahas ini seru ya Bu ya. Maksudnya berarti kan emang peralihan eranya ya Bu ya. Dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ternyata untuk koran gitu ya Bu ya.
koran itu mulai tergerus ya Bu ya, dengan digital betul. ya. Iya, dulu kan telepon juga kan, dulu ada kotak-kotak telepon umum tadi Betul, pinggir betul, jalan betul, kalau betul, kita betul, mau betul, telepon, itu ada apa namanya sih, partel gitu. Partel. Akhirnya juga close. Kenapa? Kemajuan teknologi memang tidak terbendung lagi dan kita mau nggak mau harus menghadapi itu. Sama seperti koran. Ya kita berharap masih banyak bisa mengembalikan semangat spirit orang lagi untuk membaca koran kembali gitu ya. Literasi membaca juga kita coba bangkitkan gitu. Tapi ya kita nggak bisa menghalang-halangi teknologi yang begitu digital masuk. Gitu. Semuanya jadi serba digital gitu. Nah, apalagi anak-anak milenial seperti Mas Bayu udah nggak baca koran lagi, yang bilang tahu koran, tahu harian Benas ya? Enggak. Semua sekarang tinggal scroll beres gitu ya Bu. Mau berita apa tinggal ketik keluar semua ya Bu ya. Iya, itulah dimudahkan. Ya sudah, jadi akhirnya harian Bernas ini berubah jadi digital menjadi bernas.id. Sampai sekarang masih eksis, Siap. Oh, tetap ada ya Bernas ini? Ada. Tapi bernas.id ya? Iya, ya, itu diisi anak-anak muda saja. Saya yang giliran bagian-bagian kolonial jangan masuk ke situ dulu lah. Itu yang untuk milenial Siap. Oke, Ibu juga sebagai pengurus Kadin DIY. Berarti kan himpunan pengusaha-pengusaha muda di Jogja ini Ibu kenal? Mungkin sebagian ya. Sebenarnya awalnya bukan dari Kadin, dulu waktu saya masih imut-imut kan ikutnya HIPMI, karena itu kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang nggak boleh lebih dari 40 tahun. Oh, kalau HIPMI nggak boleh lebih dari 40 tahun. Jadi setelah aku 40 tahun harus mencari sesuatu lagi. Terus ditarik sama teman-teman, ikut Kadin gitu. Jadi naiklah kami ke Kadin gitu. Agak senior gitu ya Bu? Agak senior lah. Siap. Senior gitu. Nah, jadi pengalaman kenapa saya suka sekali di organisasi, karena organisasi ini kan orang harus lihat dari sudut pandang yang betul. Jadi organisasi, kalau kita masuk dalam organisasi jangan dilihat untuk aku dapat apa ya di sini, aku dapat bisnis apa ya, kita dapat uang apa enggak. Tapi kita murni pure berteman dan malah justru kita berbagi. Kita berbagi ilmu, berbagi wawasan, kemudian kalau ya syukur-syukur ada nilai sosialnya, kita juga bisa berbagi bersama-sama, disengkuyung bareng gitu ya. Jadi intinya kita harus cari teman. Nah, teman-teman ini kan menjadikan aset kita yang luar biasa. Karena dengan teman kita bisa saling sharing. Kalau kita punya masalah nih di bisnis kita atau punya masalah dalam hidup kita, teman-teman ini yang bisa memberikan masukan. Ya, karena gini, tapi teman kan harus yang benar-benar teman yang nggak mengambil kesempatan dalam kesempitan nih. Betul, kita itu memang harus pandai-pandai memilih teman. Tapi percayalah, kalau kita ini baik ya, frekuensi yang keluar dari diri kita ini frekuensi yang baik, yang mendekat akan orang-orang yang baik juga. Jadi itu akan terjadi dengan sendirinya karena ada law of attraction ini. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, saya yakin teman-teman yang mendekat ke kita adalah teman-teman yang baik. Betul. Nah itu kenapa senang? Ya udah, kita punya banyak teman, aset yang luar biasa gitu ya. Maka saya ada di HIPMI waktu itu, di Kadin, di Junior Chamber ya, CCI ya, itu ya, Junior Chamber Internasional. Saya juga di AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia gitu. Dan itu enjoy aja karena ternyata banyak membantu aku untuk menambah berbagai macam wawasan, ilmu, bisa melihat orang, bisa belajar, oh orang ini seperti ini. Terus juga kita juga bisa belajar apa ya? Jadi belajar jadi mawas diri, sama bisa mengerem hal-hal yang kalau kita mau berbuat sesuatu yang jahat, yang salah gitu, kita jadi punya rem. Aku ini kan punya teman banyak, kalau aku lakukan sesuatu yang jahat, apa nanti kata temen gitu ya. Nah, itu menjadi rem buat kita juga sih sebetulnya, dan it's very enjoy lah. Iya, saya juga ngerasainnya gitu Bu, maksudnya ya sebelumnya kan bener kan, temennya tambah banyak kan. Iya betul, cuma di kantor doang gitu Bu, dan ngerasanya kan ya di kantor ya sudah, saya paling oke lah gitu kan ya. Tapi ternyata pas kita keluar itu saya baru ngerasain Bu, saya udah 25 episode, sudah 28 lah ya, ketemu orang 28 orang hebat-hebat, kita jadi segini ya Bu. Semakin rasa kecil ya kita ya. Remahan rengginang.
Dan kali ini kita harus celebrate loh, karena kita berteman sekarang. Siap, oke Bu. Oke, nah teman-teman nih Bu Siska ini ya tadi sudah dijelasin ya. Temennya banyak banget ya, saya juga dikasih referensi teman-temannya banyak banget dan orang-orang keren semua. Kok bisa Bu? Dan katanya dikenal sebagai connecting people. Kayak merek handphone ya. Nokia. Siap. Iya, sebelumnya saya ikut berduka cita atas Nokia. Iya, ini teman-teman aja yang bilang gitu. Kalau ngenalin ke orang lain, ngenalin teman baru ke saya gitu, inilah Bu Siska nih, connecting people dia gitu ya. Jadi banyak orang yang terus datang ke aku gitu Mas Bay gitu. Bun, aku pengen dikenalin sama ini dong. Kadang-kadang tuh malah jadi tempat untuk bertanya nomor telepon. Emangnya aku telepon gitu. Jadi, Bun nomornya ini enggak? Oh ada nih. Bun nomornya. Oke, tapi cok ya gitu. Dengan senang hati aku lakukan kalau bisa berbagi gitu ya. Hanya memang aku nggak, sorry nih buat sales, bukannya aku nggak menghargai sales ya gitu, tapi kalau ada sales yang tanya yang aku belum terlalu kenal gitu, misal Bu Siska saya minta referensi dong nomor telepon teman-teman, saya nggak kasih loh. Iya, takutnya kan dikejar-kejar terus ya. Berjuang sendiri dong gitu. Iya, benar. Ya, aku nggak tahu kalau Mas Bayu, mungkin kalau kita udah kenal nanti aku kasih. Siap. Tapi kalau saya bukan karakter yang hard selling, tapi saya lebih ke soft selling. Yes, setuju. Nah, itu juga salah satu caranya kenapa punya temen ini juga salah satu cara soft selling, menjual kita gitu ya, kita sendiri. Kita kan pengen jadi orang kenal sama kita mau seperti apa sih. Nah itu bentuklah itu supaya orang tuh melihat kita, oh Siska tuh kayak gini, Siska, oh Bayu tuh seperti ini loh orangnya. Jadi orang kan dengan senang hati mungkin ya mereferensikan kita, mempercayai kita gitu ya, memberikan kita peluang-peluang gitu. Karena apa? Karena kita bisa dipercaya. Jadi ya itu menurut saya sih kenapa saya banyak temannya, karena saya merasa tidak punya kepentingan apa-apa. Saya murni bersahabat dengan mereka, tulus siap gitu ya, membantu mereka, ya tulus apa adanya, gitu. Tulus seperti merpati. Siap. Oke Bu, ini mungkin buat saya juga ya Bu ya. Arti kesuksesan buat Ibu. Arti kesuksesan. Itu rasanya dalam banget ya. Kalau saya ditanya arti kesuksesan, orang bisa bilang suksesku itu bisa membahagiakan orang tua. Tapi kalau bagi saya sih sukses itu adalah di mana kita berdiri sekarang, peran apa yang kita sedang pegang gitu ya, sedang diamanahi gitu, apa yang bisa kita lakukan buat orang lain? Kita mampu nggak membuat sesuatu impact yang lebih besar buat orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita bisa melakukan impact positif, melakukan perubahan buat orang-orang di sekitar kita, itu namanya sukses. Keren. Tapi ya semua rata-rata orang itu yang pikirnya pengennya bermanfaat buat orang lain Bu. Ya. Keren banget. Siap. Ya kan kita hidup di dunia kan memang ada tugas toh, Mas. Iya benar. Ya tugas pencipta kita menurunkan kita ke bumi ini pasti dengan diembani sebuah tugas. Kamu Siska, Bayu, kamu punya tugas loh ini. Nanti kan kita akan mempertanggungjawabkannya pada saatnya nanti tahu apa yang sudah kamu lakukan sih gitu. Kamu kukirim nih gitu. Kamu sudah melakukan apa, kan itu harus. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa gimana jawabnya? Nanti nilai kita 0 gimana? Langsung aja pindahin jeburin ke neraka gitu, beres ya. Siap Ibu. Orang sukses itu kan pasti ada harga yang harus dibayar ya Bu ya. Nah, berapa banyak yang sudah Ibu bayar untuk bisa sampai sekarang? Kalau dinilai dari angka rupiah, saya terus terang angkat tangan nggak bisa jawab lah. Mendingan saya dikasih nilai 0 sama Mas Bayu. Tapi kalau berapa? Karena hidup ini proses, ya hidup ini proses. Jadi berapa nilai yang sudah saya keluarkan itu menurutku tidak ternilai. Tidak ternilai karena apa? Kita ini hidup dipelihara Tuhan, kita ini hidup didampingin Tuhan, gitu ya. Jadi apa ya?
kalau kasih Tuhan itu menurut saya tidak ternilai harganya. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita jalani hidup ini tanpa tangan Tuhan gandeng kita gitu. Saya tidak tahu kita jadi apa gitu ya. Jadi nilai kasih Tuhan itu menurut saya tidak ternilai. Jadi itulah saya bilang kesuksesan itu bukan hanya karena kita kaya, bukan hanya karena kita punya teman banyak, tapi sukses itu kembali kepada tadi yang saya bilang ke Mas Bay bahwa bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain, dan itu nilainya luar biasa sekali. Karena apa? Bagaimana kita bisa belajar dari hidup kita, belajar dari pengalaman-pengalaman kita, belajar dari kebangkrutan kita. Saya pernah loh punya usaha bangkrut, ya pernah loh. Kalau nilainya berapa, kalau dihitung-hitungan nilai, saya bisa ngitung angka gitu. Tapi itu bukan itu gitu. Bagaimana kita bangkrut kemudian kita bisa bangkit lagi ya. Bagaimana orang menilai kita jelek, tapi kemudian mereka sadar bahwa ternyata bukan seperti itu. Artinya itu adalah proses, dan pada akhirnya orang akan tahu siapa kita yang sebenarnya, bukan dari omongan orang-orang sekeliling, tapi dia akan melihat benar-benar kita itu seperti apa ya. Tadi kan saya bilang sama Mas Bay, ukuran orang yang tidak bermasalah di dalam hidup itu apa sih? Gitu. Nggak pernah ganti nomor handphone. Nggak pernah ganti nomor telepon. Bener. Saya punya nomor telepon yang sekarang saya pakai itu sejak tahun 92. Belum lahir ya? Udah. 92 tapi sekarang belum ganti gitu ya. Siap. Ya kita sebenarnya itu hal-hal yang simpel banget sih, bisa dilihat ya. Kalau teman kita kok gonta-ganti telepon terus, gonta-ganti nomor gitu terus gimana sih gitu ya. Kalau gonta-ganti teleponnya nggak apa-apa, untuk gonta-ganti nomornya ini ada apa gitu ya. Tuh, patokan orang tidak bermasalah ya kan. Tidak pernah ganti nomor HP ya Bu. Paling gampang dilihat ya. Jadi itu tidak ternilai harganya bagi saya. Siap. Oke Bu, tadi Ibu juga saya bingung malah nanyanya. Ibu bilang kebangkrutan aja itu bukan merupakan kegagalan yang terbesar ya. Bukan. Menurut Ibu, apa kegagalan terberat dalam hidup yang pernah Ibu alami? Kegagalan terberat. Saya itu meskipun pernah bangkrut tapi tidak pernah merasa gagal. Iya makanya saya bingung. Saya juga bingung ya apa ya. Karena bagi saya kegagalan itu adalah itu cara saya belajar. Kalau nggak pernah gagal kita nggak pernah belajar. Gitu. Jadi saya pernah bangkrut, saya pernah di dompet, bukan di dompet, di tabungan saya itu cuma tinggal uang 100.000, di tabungan saya cuma tinggal punya 100.000 aja pernah kok gitu loh. Kita sering sekarang COVID soalnya. Itu kan yang di bank satu, yang di bank lain loh. Siap. Ya, tapi ya itu karena saya melihat dari sisi itu adalah caraku belajar. Tuhan kasih aku cara yang seperti ini buat belajar gitu. Ternyata memang ya asal jangan jadi orang yang on banget gitu ya udah bangkrut, melakukan kesalahan yang sama bangkrut lagi kan. Pasti di marketing Mas Bayu pasti tahu banget kan bahwa kalau kita membuat satu strategi marketing yang nggak berhasil kan kita berarti harus merubah caranya. Begitu juga dalam menjalankan hidup kita sih. Kalau kita di sini mau bangkrut lagi ya itu namanya kita nggak belajar. Jadi kita harus pinter-pinter lah belajar mengambil sisi positifnya, kemudian merenungkan ini salahku di sini, terus kemudian memperbaiki hidup kita. Karena orang saya nggak percaya kalau orang bilang orang itu watak orang nggak bisa berubah. Itu saya nggak percaya. Oke. Setiap orang bisa berubah kalau dia mau. Tapi kadang-kadang dia hanya bikin tameng sendiri bilang orang nggak bisa berubah, sudah watak aku seperti ini. Itu aku nggak percaya sama sekali. Karakter itu bisa diperbaiki. Karakter itu asal kita pahami who am I ya. Kamu harus paham dirimu sendiri itu seperti apa. Karakter memang kan ada ya tipe-tipe kepribadian ya. Tipe kepribadian itu kan ada nih, ada yang sanguinis, ada yang koleris, ada yang melankolis, ada yang plekmatis gitu. Tapi kan ada cara-cara untuk bagaimana menghadapi customer yang seperti itu. Caranya pasti beda. Terus kalau kita sendiri seperti itu, kan ada caranya. Kita harus apa nih? Kita harus perbaiki seperti apa? Kan ada caranya gitu. Tipe kepribadian, pribadi orang itu bisa berubah. Karakter menurut saya bisa berubah. Bisa ya? Bisa, pasti bisa. Kalau kita mau Mas Bay, kalau kita mau berubah loh. Teman-teman leasing, jangan nolak-nolakin doang.
Semua orang bisa berubah ya, Bu ya? Bisa. Siap. Saya ya dulu orangnya saya dulu orangnya pemalu, nggak bisa bicara, mau bicara di depan gini ya, mamasnya di syuting gini, saya pasti nggak bisa keluar kata-kata gitu ya. Tapi dengan berproses belajar dan lain-lain, ternyata bisa ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang di interview sama Mas Bayu yang luar biasa ya. Saya belajar ini. Ya itu karena belajar. Dulu saya orangnya suka jealous, maksudnya orang lain kok bisa ya beli mobil kayak itu, kok aku nggak bisa ya, aku suka mikirin gitu, aduh kenapa ya, di sini kadang-kadang tuh panas gitu. Tapi dengan tahu bahwa belajar bahwa kita ini harus bisa menghandle diri sendiri, ya bisa membalikkan sifat kita, hilangkan yang negatif, datangkan yang positif. Ya, karena sejak aku tahu bahwa law of attraction itu benar-benar ya, maksudnya kalau kita baik, yang baik-baik akan datang. Tapi kalau kita mikirnya yang jelek-jelek akan datang ke kita. Itu saya berusaha banget, dan itu terus-terusan saya proses. Akhirnya saya merasa kalau ada orang punya mobil bebas, itu rezekinya dia, bukan rezekiku. Aku sudah punya ini, gitu. Artinya nggak usah dipermasalahkan. Dan pendendam, dulu saya pendendam, tapi dengan berjalannya waktu saya bisa merubah. Nggak boleh pendendam. Kan kata orang pendendam itu karakter, enggak. Bilang itu bisa. Kita bisa handle diri kita sendiri, merubah. Tapi cuma kita mau nggak, gitu itu aja sih. Kita mau nggak. Kalau nggak mau ya tetap akan nempel di situ terus, gitu. Gitu aja. Tapi saya juga pendendam loh, Bu. Tapi sama kayak Bu. Tapi jadiin motivasi. Misalnya, dendamnya positif kan? Yes, dendam positif nggak apa-apa. Gitu. Oke, Ibu. Ini kan aktivitasnya banyak banget, Bu ya. Terus mana bagi waktunya, Bu? Yang di rumah nggak pada protes kan? Iya, kebetulan di rumah saya juga ada ibu saya yang usianya udah hampir 85 tahun. Nah itu kalau hari Minggu saya fokus sama ibu. Jadi kalau Mas Bay WA saya hari Minggu, kadang-kadang saya lama banget jawabnya karena saya fokus sama ibu. Saya berusaha menyenangkan ibu tuh di hari-hari weekend gitu, seperti itu. Untuk yang anak-anak, karena yang dua sudah married, jadi mereka udah punya keluarga masing-masing. Saya masih punya kecil kelas 5 SD. Nah ini yang saya perhatikan, tetapi karena diuntungkan dengan situasi yang teknologi sudah maju, jadi kita mau WA call, mau apapun juga akan mudah memantau sebetulnya. Yang penting kita udah beresin dia, dan kualitas waktu itu dilihat kualitasnya, bukan kuantitasnya kalau saya. Karena kalau nggak begitu ya, saya sudah sadar bahwa saya orang yang tidak bisa tinggal diam di rumah gitu ya. Kalau di kantor nggak bisa yang di belakang meja, itu saya bukan tipe kayak gitu. Gitu. Mungkin saya tipenya mirip-mirip Mas Bayu gitu. Betul. Bisa gila kalau di rumah ya. Siap. Jadi kita memang harus pinter-pinter manajemen waktu aja sih. Manajemen waktu, kapan saatnya kita, ini seperti ini, kita mau interview di luar jam kerja, itu saya mesti bilang ke orang rumah, saya pulang telat ya, ini hari ini masih ada pertemuan gini-gini. Saya harus bicara, harus ngomong, harus seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik selama ini ya, bisa berjalan dengan baik. Yang penting hanya itu aja sih, skala prioritas. Siap. Saya juga sudah mulai belajar banyak mengurangi beberapa pertemuan karena saya belajar namanya skala prioritas. Gitu. Kan kalau habitsnya orang sukses kan pertama harus aktif. Kita ini orang-orang aktif. Gitu. Yang kedua kan kita harus membangun impian kita. Jadi kekuatan impian kita itu luar biasa. Kalau kita punya goal, ya udah kita harus fokus pada goal itu. Bagaimana caranya, dengan lewat jalan yang mana, kita harus terus fokus. Yang ketiga bagi kita ini yang paling penting kan skala prioritas. Nah itulah. Nggak gampang memang Mas Bayu, tapi kita harus belajar skala prioritas. Aktif, dream, skala prioritas. Kunci sukses Ibu. Siap. Kita bahas yang nomor 2, Bu. Oke. Mimpi besar Ibu ke depan. Saya itu kalau ditanyain mimpinya apa, cita-citanya apa gitu. Saya itu suka gini, saya tuh pengen punya keinginan tuh apa? Saya tuh pengen jalan-jalan keliling dunia. Itu mimpi saya dari dulu. Mimpi saya dari dulu. Saya pengen jalan-jalan keliling dunia.
caranya mau gimana pun juga, pokoknya yang penting saya jalan-jalan keliling. Gitu ya. Siap. Jadi itu kan mimpi ya, itu mimpi. Tapi tidak pernah saya tidak pernah saya bawa dalam doa khusus tuh enggak. Tapi saya punya di sini masih saya masukkan di sini. Saya harus bisa keliling dunia nih, saya harus bisa keliling dunia. Ya meskipun baru terjadi sebagian saja gitu. Tapi oke, berjalan lah ya. Mau kemana lagi sekarang COVID juga ya. Nggak usah kemana-mana. Indonesia dicegah di 60 Itu dia gitu. Ini namanya ancaman. udah nggak bisa kemana-mana, benar. Ya, tapi impian saya yang terbesar tuh sebetulnya lebih kepada tadi itu give an impact ya for others gitu. Maka kenapa saya memilih pada saat saya dipanggil kembali balik ke kampus, saya memilih untuk saya akan kembali ke kampus gitu. Karena apa? Kampus saya ini Universitas Makarya ini punya misi dan visi yang luar biasa. Visinya yaitu ingin mencetak banyak pengusaha sarjana di desa-desa. Jadi saya kalau hal-hal seperti itu saya sangat tersentuh sehingga saya ingin menjadi bagian daripada kampus itu. Meskipun bukan kampus kok milih kampus yang kecil misalnya, kok milih kampus yang baru jadi universitas nih kan bayangin ini. Ya, saya milih ke kampus yang punya hati, ke kampus yang membumi, ke kampus yang punya visi luar biasa ke depan panjang gitu ya. Jadi saya ingin banyak sarjana yang luar biasa merata di Indonesia. Siap, Bu. Saya jadi pengen nanya lagi gitu. Kenapa semua orang sekolah dari SD sampai lulus kuliah pengen kerja di mana? Kenapa visi misinya ini beda dengan konsep orang Indonesia? Banyakin pengusaha di daerah. Karena kondisi di Indonesia udah berubah, ya. Kalau dulu zaman waktu Mas Bayu masih SMP itu kalau ditanyain cita-citanya pengen jadi apa sih? Insinyur, dokter, abdi gitu ya. Sekarang terus YouTuber. Pegawai negeri gitu ya? Ya, pegawai negeri gitu. Karena sama, YouTuber. Aku juga mau dong ikut jadi. Orang tua aku juga karena kan pensiunan Telkom, dua-duanya juga bilang pas saya masuk sales itu dibilangnya gitu, kamu cari kerjaan yang benar kayak gitu. Jadi pekerjaan yang benar itu menurut orang tuaku itu juga cuma pegawai negeri sama pegawai BUMN. Iya, tapi itu normal banget karena gimana juga kalau kita tuh kerja di satu perusahaan, apalagi perusahaan yang keren-keren gitu ya, itu kan terjamin lah setiap bulan kita juga kadang-kadang kalau datang ke kantor juga minum-minum kopi dulu, ceruput-ceruput bisa, baca koran dulu bisa, tetap digaji. Taruh jaket doang ya Bu, orangnya nggak ada gitu. Tinggal print dulu nggak ada. Siap. Nah, kalau sekarang kita tuh pengen anak-anak muda bangsa Indonesia ini kita ingin punya mindset yang berbeda. Mindset bagaimana menjadi orang yang mandiri, bisa berdiri di bawah kakinya sendiri, bahkan bisa membantu orang lain. Caranya dengan apa? Jadi pengusaha, ya. Kreatif, inovasi, gitu. Mulai mindset itu harus mulai ditanamkan sejak masih muda banget gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah lah cari kerja, berpikir aku mau kerja di mana, itu aku kalau di kelas nggak usah mikir kalian mau kerja di mana itu. Kalau mikir bikin perusahaan, buka lapangan kerja gitu. Kalian harus bisa membantu orang-orang yang di sekeliling kalian. Apalagi ini yang di desa-desa. Dari kampung, dari daerah-daerah, dari NTT, dari Papua, balik lagi ke kampung kalian ya besok ya, bikin bisnis, kemudian ajak teman-teman atau lingkungan kalian untuk membantu kalian dalam bisnis kalian. Nah itu sebenarnya pengennya kayak gitu Mas Bayu, supaya apa? Karena sekarang ini kita pertumbuhannya minus berapa persen coba? Pertumbuhan. Ekonomi kita ini lagi pandemi ini udah minus berapa persen tuh? Nggak ngerti saya, sekarang ngikutin Bu. 5-6% pertumbuhan. Minus malah? Minus ya, nanti turun gitu. Artinya apa? 1% itu berbanding dengan 1.000 tenaga kerja. 1 juta, 1 juta. Jadi kalau minusnya 6%, berarti ada 6 juta pengangguran yang terpaksa harus di PHK dan lain-lain. Ya. Kalau kita punya bisnis, orang bisnis ini mindsetnya beda. Orang bisnis ini kalau di sini
buntu, dia akan cari yang di sini. Buntu lagi dia bisa cari lewat jalan bawah dan lain-lain. Artinya dia akan kreatif dan inovatif untuk cari gimana caranya supaya bisnisnya survive. Itu kan harus dibangun di dalam saat kita syukur-syukur sudah dari sejak SMA, tapi di kuliahnya kita harus gojlok mereka punya mindset yang seperti itu, gitu. Supaya mandiri dong, gitu loh. Jangan minta kerjaan ke sini, ngelamar sudah nggak zamannya lah. Bikin lapangan kerja buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Siap. Doanya kan banyak yang doain ya Bu ya. Iya. Gitu. Mantap. Makasih banyak nih Bu, keren banget teman-teman. Ilmu semua malam ini. Tonton dari awal sampai habis. Ngeri pokoknya. Ini Mas Bayu juga jadi YouTube juga membuka lowongan kerja. Saya mau melamar. Siap. Ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak loh Ibu ya. Buat teman-teman kalau pengen lagi lihat mentor-mentor yang luar biasa kayak Bu Francisca ini, jangan lupa ya Bu ya. Iya. Pencet tombol subscribe, padamkan si merah dan bunyikan loncengnya. Asik. Siap, ngenteng-ngenteng gitu ya. Oke, jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Ibu, thank you banget. Luar biasa. Thank you. 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고